Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan dan kita sempurnakan pembahasan tentang hukum seputar masjid. Hukum seputar masjid. Berikutnya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal yang dilarang di dalam masjid adalah meninggikan suara, berteriak-teriak di dalam masjid. Meninggikan suara atau berteriak di dalam masjid. Tentunya ini adalah maksudnya dalam urusan-urusan dunia, seperti berbicara ya tentang dunia lalu meninggikan suara atau mengeraskan suara, atau karena ada pertengkaran di antara dua orang ya, maka yang seperti ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah terlarang untuk ya mengeraskan suara di masjid. Berbeda halnya apabila mengeraskan suara untuk sebuah kebutuhan dan maslahat yang besar, seperti contohnya menyampaikan ilmu agama, seperti seorang pemateri, seorang ustadz yang menyampaikan kajiannya ya, dengan pengeras suara, atau ada orang yang menyampaikan, menuntut haknya dengan cara mengeraskan suara. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka seperti ini tidak mengapa. Adapun untuk urusan dunia ya, atau karena pertengkaran ya, maka mengeluarkan suara di dalam masjid ini merupakan, atau meninggikan suara di dalam masjid ini merupakan perkara yang dilarang. Dalam hadis Sa'ib ibnu Zaid rahimahullahu taala, anna Umar radhiyallahu an ra'a rajulaini min ahli Thaifi yarfa'ani aswatahuma. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu di masa beliau ya, itu pernah melihat dua orang dari penduduk Taif meninggikan suara keduanya. Faqala, maka Umar mengatakan, lau kuntuma min ahlil baladi la uja'tukuma. Andaikan kalian berdua termasuk penduduk negeri ini, yaitu Madinah, pastilah aku akan ya
pastilah aku akan memberikan pelajaran kepada kalian. Tarfa'ani aswatakum fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian berdua meninggikan suara-suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pertanyaan tapi pengingkaran, ya. Pertanyaan yang maksudnya mengingkari. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di nomor urut hadis 470. Untuk urusan dunia itu saja, untuk urusan dunia tentu ini adalah terlarang, ya. Jangankan urusan dunia, membaca Al-Quran saja, membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara, namun ini mengganggu orang yang sedang sholat, maka ini dilarang, ya. Ini sudah kita sampaikan dalilnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun bila mengeraskan suara karena menuntut hak contohnya, ya, maka wallahu taala alam, ya, ini tidaklah mengapa, ya, menuntut hak, ya, atau menyampaikan kebenaran, maka ini tidak mengapa, ya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ka'ab ibnu Malik, ya, radhiyallahu anhu, annahu taqada, ya, Ibnu Abi Hadrat dainan kana lahu alaihi fil masjid. Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an, bahwasanya ia pernah menuntut, menagih hutang dari Ibnu Abi Hadrat, ya, yang ia memiliki, ya, pernah memberikan piutang kepadanya, ya, dan itu terjadi di masjid. Fartafa'at aswatuhuma. Lalu suara keduanya meninggi, hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baitihi, sementara beliau ada di rumah beliau. Fa kharaja ilaihima, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, menemui keduanya untuk menyelesaikan, ya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Meninggikan suara atau mengeluarkan suara yang tinggi, berteriak-teriak di masjid ini terlarang, ya. Tapi boleh untuk berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang dibolehkan di dalam masjid, ya, bukan ungkapan-ungkapan yang mengandung kekufuran, yang mengandung kesyirikan, ungkapan-ungkapan yang mengandung kemesuman dan hal-hal yang lainnya, ya. Kalau itu jelas, ya, di luar masjid saja terlarang, apalagi dalam masjid, demikian. Adapun ungkapan-ungkapan yang biasa, ya, seperti mungkin menanyakan kabar, ya, begitu juga mungkin menanyakan tentang kondisi tempat tinggal, mungkin karena bertemu di masjid, ya. Mereka ini sebelumnya adalah pernah bertemu dan kali ini bertemu dalam masjid, lalu bercerita tentang keluarga masing-masing, maka tidak mengapa insyaallah taala. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi shalla fihi as-subha hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at qama. Qala wa kanu yatahaddatsun fayakhuduna fi amril jahiliyyati fayadhakun wa yatabassam. Wa yabtasam, ya.
fayadhakun wa yabtasimu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidaklah berdiri dari tempat salatnya yang beliau salat subuh di dalamnya sampai terbitnya matahari. Maka apabila telah terbit matahari, beliau pun berdiri, bangkit. Bangkitnya mungkin karena ya ingin melakukan salat atau ingin beranjak begitu ya. Qala Jabir bin Samurah mengatakan, dan mereka yaitu para sahabat yang lain mereka pun berbicara. Lalu mereka mulai pembicaraan ya tentang urusan-urusan atau perkara jahiliyah yang pernah mereka dahulu ya terjatuh ke dalamnya. Lalu mereka pun tertawa dan Rasulullah pun tersenyum, demikian ya. Ya cerita tentang masa lalu gimana mereka melakukan perkara-perkara yang buruk, ya perkara-perkara yang jelek, ya. Dan alhamdulillah mereka sudah bisa meninggalkannya dengan hidayah Islam. Mereka tertawa. Ya, bagaimana perkara jahiliyah ini, ya begitu mungkin bodohnya orang-orang yang jatuh ke dalamnya. Nah mereka sudah dapat hidayah, sehingga mereka pun tertawa melihat, ya begitu bodohnya mungkin, ya orang-orang yang jatuh ke dalam perkara jahiliyah. Dan Rasulullah tertawa melihat hal tersebut. Ya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Hadis yang sahih tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula berikutnya adalah boleh untuk melakukan makan dan minum serta istirahat di masjid. Tidur di masjid boleh ya. Tapi tentunya ini melihat ya kebijakan dari pengurus masjid, pengelola masjid. Kalau ya dilarang, yang jelas pasti ada maslahatnya kalau dilarang ya. Biasanya dilarang untuk makan dan minum ya serta tidur di masjid itu biasanya sebabnya adalah tidak ingin mengotori masjid ya agar masjid itu ya tidak kotor dengan sisa-sisa makanan, demikian ya. Begitu juga tidak kumuh ya dengan orang yang bergelimpangan tidur begitu di masjid, demikian ya, biasanya seperti itu. Tapi yang jelas hukum asal dari makan, minum dan tidur di masjid itu dibolehkan ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu yang mengatakan kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma. Dahulu kami pernah makan ya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah makan di masjid ya, makan roti-rotian dan daging ya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Hadisnya sahih. Jadi tidak mengapa ya makan, minum, demikian ya. Begitu juga ya, ada seorang wanita budak yang berkulit hitam itu pernah tinggal di masjid sebagaimana dalam riwayat Bukhari disebutkan ya. Begitu juga ahlus suffah ya, mereka istirahat tidur di masjid sebagaimana dikeluarkan oleh Imam, riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah begitu juga ya ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yanam wa huwa syabun a'zab ya wa huwa syabun a'zab fil masjid. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah tidur ya di masjid ya, ketika itu dia masih muda dan bujangan ya, masih muda dan bujangan. Baik ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikutnya hukum yang terkait dengan masjid, seputar masjid adalah bolehnya untuk melakukan permainan di dalam masjid karena untuk kemaslahatan. Apa contohnya? Contohnya anak-anak yang mungkin mereka bermain di masjid ya. Bermain di masjid seperti mungkin peta umpet ya,
atau mungkin melakukan kejaran-kejaran, ya. Bila maksud dan tujuannya adalah untuk membiasakan anak, ya, untuk ke masjid, begitu juga agar anak mau berinteraksi dengan masjid, ya. Masjid itu tempat yang menyenangkan bagi mereka, maka untuk memberikan kesan itu diberikan waktu khusus bagi mereka untuk bermain di masjid, maka tidak mengapa. Selama pertama permainan itu tidak dilakukan di waktu sholat ataupun di waktu kajian atau di waktu ibadah yang lain. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, ya. Mungkin ketika itu ada orang yang singgah untuk sholat, ya, anak-anak sebaiknya mungkin ketika itu diminta untuk mereka ya tenang terlebih dahulu, demikian, ya. Dan ya tidak sampai, yang ketiga, tidak sampai merusak fasilitas masjid dan tidak mengotori masjid. Nah, kalau seperti itu tidak mengapa. Jadi contoh nih, di waktu siang sekitar setelah zuhur, salat zuhur, anak-anak sekitar jam 2-an itu pengen main-main di masjid contohnya. Ya, main, mungkin berlari, ya. Ya. Maka wallahu taala alam, atau latihan contohnya. Latihan bela diri dalam masjid anak-anak, ya, tidak mengapa juga, ya. Karena untuk maslahat, agar ya barangkali merupakan bentuk tindakan persuasif agar anak nyaman di masjid, kenal dengan masjid. Nah, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, serta ini adalah lafaz Imam Muslim, disebutkan, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, jaa habsyun zafnanuna fil masjidi fi yaumi 'idin fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'tu ra'si 'ala mankibaihi faja'altu anzuru ila la'bihim hatta kuntu ana allati insaraftu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pernah datang orang-orang Habasyah, ya, yang mereka melakukan latihan permainan perang-perangan di dalam masjid di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, di hari raya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, mengundangku, ya, sehingga aku meletakkan kepalaku, ya, di pundak beliau, di kedua pundak beliau. Kalau bahasa mungkin Sumatera Utara, ngelendot begitu, ya, di pundak beliau, ya. Lalu aku mulai melihat kepada permainan mereka sampai aku yang sendiri yang beranjak untuk tidak melihat mereka, demikian, ya. Jadi sampai puas begitu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, ya. Dan di sini orang-orang Habasyah mereka melakukan perang-perangan, latihan perang-perangan, ya. Ya, semacam permainan perang begitu dalam masjid. Ya, ini tidak mengapa insyaallah taala, ya, karena untuk sebuah kemaslahatan, ya. Maka demikian pula agar anak-anak mereka nyaman di masjid, ya, mau ke masjid, memakmurkan masjid, ya, mereka diberikan, ya, waktu untuk bermain di masjid. Tapi ingat, mereka harus dikasih edukasi, dikasih batasan-batasan bahwasanya tidak boleh untuk bermain-main dalam kondisi mau sholat atau dalam kondisi sholat, atau tidak boleh membuat keributan dalam kondisi ada kajian atau ketika ada orang yang ketika sedang melakukan ibadah dalam masjid, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada larangan, ya, berikutnya yang dilakukan untuk di dalam masjid.
yaitu larangan melakukan tasbih seperti ini, ya. Jadi seperti ini dilarang untuk dilakukan dalam masjid, ya, seperti itu, ya. Lihat seperti ini, menggabungkan antara jari jemari yang kanan maupun yang kiri. Nah, sebenarnya ini terlarang para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Sumamah Al-Hannad, bahwasanya Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu adrakahu wa huwa yuridu al-masjidah. Ia mendapati dalam kondisi dia ingin ke masjid. Adraka ahaduhuma sahibahu, ya, salah seorang dari mereka ya mendapati saudaranya. Qala, ia mengatakan fawajadani wa ana musyabbikun baina yadayya. Lalu ia mendapatiku dalam kondisi aku itu melakukan tasbih dengan kedua tanganku, ya. Seperti ini, ya. Fanahani an zalika, lalu ia pun melarangku dari hal itu. Wa qala, sembari mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ilal masjidi fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salatin. Yang artinya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berwudu lalu dia memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menyengaja menuju masjid, maka janganlah dia melakukan tasbih kedua tangannya, karena sesungguhnya di dalam kondisi sholat, ya. Jadi ketika sholat di dalam masjid, ya, tidak boleh untuk melakukan tasbih, dilarang demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal yang dibolehkan untuk dilakukan, ya, di dalam masjid adalah bolehnya memasukkan orang yang kafir ke dalam masjid untuk sebuah maslahat, kecuali Masjidil Haram, ya. Contohnya mungkin seorang muslim, seorang kafir yang akan mendengarkan kajian, atau orang kafir yang dia ingin masuk Islam, ya. Tentunya dalam kondisi kafirnya dia itu terlebih dahulu, ya, sebelum dia akan diislamkan di dalam masjid, nah, maka tentunya dia masuk terlebih dahulu, ya. Yang seperti ini maka tidak mengapa insyaallah taala, demikian, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisahnya Sumamah ibnu Asal radhiyallahu an yang diikat dalam masjid. Ketika itu dia masih dalam kondisi musyrik, ya, kafir. Ia, yaitu Sumamah bin Asal radhiyallahu an atau Sumamah bin Usal radhiyallahu an, itu diikat di salah satu dari tiang-tiang masjid Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melepaskan ikatannya di hari yang ketiga. Fantalaqa ila nakhlin, ya, qaribin minal masjidi, maka ia pun beranjak menuju satu kebun yang dekat dari masjid. Faghtasala, lalu dia pun mandi, summa dakhala al-masjid, kemudian masuk masjid, fa aslama, lalu dia pun masuk Islam, ya. Hadisnya sahih, ya. Adapun Masjidil Haram, maka tidak boleh orang musyrik itu masuk ke dalamnya, tidak halal, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 28, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu adalah najis. Itu najis keimanan mereka, ya.
maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Demikian, ya. Adapun Masjidil Haram tidak boleh, ya. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Kemudian yang terakhir yang kita akan bahas, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, yaitu terlarang untuk membangun masjid di atas kuburan dan membangun menguburkan jenazah di dalam masjid atau di sekitar masjid. Yaitu haramnya menggabungkan antara masjid dengan kuburan. Ya, baik itu apakah dibangunnya masjid di areal pekuburan ataukah yang memasukkan jenazah orang yang meninggal dunia di areal pekuburan, ya, di areal masjid, ya. Kita ulangi, ya. Ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara masjid dengan kuburan, kuburan dengan masjid, ya. Menggabungkan kuburan dengan masjid adalah, ya, bisa jadi, ya, dengan cara membangun kuburan, ya, membangun masjid di areal lahan pekuburan, demikian. Atau, ya, memasukkan, ya, kuburan ke dalam masjid, bisa juga maksudnya adalah, ya, menguburkan jenazah di areal masjid, ya, baik itu dalam masjid atau di pekarangan masjid, demikian, ya. Perhatikan ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu disatukan antara masjid dengan kuburan. Nah, begitu juga ada riwayat dari Jundub radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafatnya beliau, ya. Beliau mengatakan, bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an zalika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, maka janganlah kalian lakukan, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku larang kalian dari hal itu. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia hukum-hukum seputar masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Yang pertama, jika saya menggantikan hutang puasa ibu saya yang sudah meninggal dunia, bolehkah saya gabungkan niatnya dengan puasa sunnah Daud? Jika bisa, bagaimana niatnya Pak Ustadz? Yang kedua, apa hukumnya menerima beras, uang, dan cenderamata dari caleg Pak Ustadz? Yang ketiga, jika puasa begitu mendengar azan harus segera berbuka, bagaimana dengan sholat Pak Ustadz? Apakah mendengarkan salah satu azan yang sudah selesai mengumandangkan azan, bolehkah kita langsung sholat? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, menggantikan hutang puasa orang tua digabungkan dengan puasa sunat, ya, Daud. Jawabannya tidak boleh, ya. Kenapa? Karena menggantikan puasa itu hukumnya adalah fardu, wajib, ya. Jadi qada, mengqada, yaitu mengganti puasa, itu hukumnya adalah wajib, ya, demikian. Karena tentunya yang dibayar itu adalah
hutang puasa yang wajib. Maka ketika mempuasainya, ketika itu hukum puasanya adalah wajib, demikian. Ya. Nabi SAW bersabda, kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu." Siapa saja meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang puasa, maka walinya bila bisa mempuasainya. Nah, jadi kalau mau mempuasai, yang ketika itu hukum puasa, mengganti puasa itu adalah wajib, maka ketika digantikan itu hukumnya wajib. Sementara yang wajib tidak bisa digabungkan dengan yang sunat. Demikian, ya. Yang boleh itu sunat dengan sunat. Contohnya adalah puasa Arafah bertepatan dengan puasa Senin atau puasa Kamis, demikian, ya. Atau puasa Arafah itu pengen dibuat contohnya, ya, puasa Arafah, ya, sebelumnya mungkin puasa di tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 3 Dzulhijjah, tanggal 5 Dzulhijjah, tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, seperti itu maka tidak mengapa, yaitu digabungkan antara, ya, puasa Daud dengan puasa Arafah, demikian, ya. Baik, namun apabila satu itu hukumnya wajib, yang satu sunat, maka tidak bisa digabungkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, ya, menerima pemberian dari caleg, ya. Perlu diketahui bahwasanya, ya, sesuatu yang diterima dari caleg itu, ya, itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, ya, bila caleg tersebut biasa memberi kepada dirinya sebelumnya, ya, sebelum dia, ya, mengambil status calon legislatif, ya. Ya, contohnya adalah orang yang memang dermawan, suka berbagi, suka memberi beras, ya, suka memberi uang, cenderamata dan seterusnya kepada orang-orang sekitarnya sebelum dia nyalek, begitu. Nah, setelah dia dalam kondisi nyalek, ya, maka dia pun melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Maka yang seperti ini, ya, dihukumi sama seperti sebelumnya, yaitu hadiah. Maka itu dibolehkan, ya, menerima hadiah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Nabi SAW itu menerima hadiah, demikian. Ya, jadi apabila kebiasaannya memberikan hadiah sebelum nyalek, kemudian setelah nyalek ngasih hadiah dengan hadiah yang sama, maka tidak mengapa menerimanya. Itu dianggap hadiah biasa. Kemudian yang kedua, rincian hadiah tersebut adalah bila hadiah tersebut, ya, itu berasal dari dana pemerintah. Yang ini memang dibagi-bagi ke rakyatnya. Jadi maksudnya adalah program pemerintah adalah berbagi beras, berbagi uang, berbagi cenderamata. Ya. Dari itu diambil dari dana pemerintah. Nah, kemudian ada salah seorang caleg ini yang menyalahgunakan, ya, dana pemerintah ini untuk kampanyenya. Maka yang seperti ini, ya, yang melakukan, ya, manipulasi, ya, penyalahgunaan kewenangan, ini adalah sang caleg tersebut, dia yang berdosa. Adapun rakyat yang menerima hadiah tersebut boleh untuk menerimanya karena itu adalah dana pemerintah, ya, yang memang seharusnya dibagikan, demikian. Kemudian yang ketiga, rincian yang ketiga dari dana atau hadiah yang diberikan itu. Bila dana atau hadiah diberikan itu calegnya sebelumnya tidak pernah berbagi. Dan itu bukan dana pemerintah, itu dana pribadinya atau dana tim suksesnya. Maka yang seperti ini, ya, ini terhitung riswah, yaitu terhitung kita katakan adalah sogok. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "La'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi." Kutukan Allah berlaku bagi orang yang menyuap dan yang disuap. Hadis riwayat Ibnu Majah, demikian, ya. Maka enggak boleh untuk mengambilnya.
Baik, pertanyaan yang ketiga, bila mendengarkan azan apakah boleh langsung berbuka atau sholat? Bisa, ya. Apabila memang itu menunjukkan masuknya waktu sholat maghrib, ya, maka boleh, ya, bagi seseorang itu, dia ketika dia mendengarkan azan dan itu memang waktu masuk maghrib, tenggelamnya matahari, dengan tenggelamnya matahari maka boleh dia berbuka, bahkan begitu disyariatkan. Dan boleh juga baginya untuk sholat bagi orang yang ingin sholat, demikian, ya. Tapi kalau dia sedang berpuasa, ya buka dulu baru dia sholat, ya. Tapi kalau dia hanya ingin, apakah boleh langsung sholat? Dia tidak berpuasa. Begitu dengar azan, ya, bolehkah dia sholat walaupun belum selesai azannya? Ya, maka apabila memang sudah tenggelam matahari masuk waktu sholat maghrib, dia boleh langsung sholat walaupun belum selesai azannya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi dan ajakan untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, silakan bagi yang ingin mendapatkan pahala yang berterusan bagi dirinya dan minimalnya 700 kali lipatnya dan akan mendapatkan sebuah rumah di surga, maka silakan, ya, transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.